Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di minggu ini di mata pelajaran IPS. Walaupun dalam pertemuan ini kita hanya bisa bertemu di daring ya, solih-solihah atau online. Silahkan sebelum mulai pembelajarannya diisi dulu daftar hadirnya di Google Classroom-nya, diisi di kolom komentar di postingan Ustazah pagi ini ya solih-solihah. Nah, silakan isi nama lengkap dan jam kehadirannya. Oke. Ini disitulah Ustazah bisa melihat keaktifan atau kehadiran kalian itu pada pukul berapa solih-solihah. Jadi minggu ini kita masih membahas tentang ASEAN. Setelah minggu lalu kita sudah membahas atau mengenal negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, pada minggu ini atau pertemuan kali ini kita itu membahasnya tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang ya solih-solihah terhadap kehidupan di ASEAN. Bisa kalian buka bukunya di halaman 49 ya solih-solihah. Nah, di halaman 49. Di halaman 49 ini yang pertama itu ada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Jadi ini membahasnya tentang apa? Tentang kehidupan ekonomi. Nah, jadi kehidupan ekonomi ini itu ada yang namanya pasar tunggal. Nah, ini solih-solihah pasar tunggal. Pasar tunggal. Nah, ini disebut dengan istilah MEA. Ini pasar tunggal ini solih-solihah itu pasar bersama. Nah, dalam suatu kawasan yang mana aturan dan kebijakannya itu dibentuk bersama. Jadi ekspor impor pun dilakukan bersama-sama solih-solihah. Jadi bisa kalian lihat juga ya, pasar tunggal ini bisa disebut dengan istilah MEA. Apa ini MEA? MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN solih-solihah. Jadi MEA ini itu membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing kegiatannya. Nah, jadi semakin bersaing dan juga konsumsi distribusinya itu semakin luas. Jadi selain kita membahas tentang ekonominya, silahkan dibalik ya halaman 45, bukan 50 ya. Itu juga ada membahas tentang apa? Sosialnya ya solihah. Nah, jadi yang pertama tentang sosialnya. Jadi pada pembahasan kehidupan sosial itu ada masalah kemanusiaan yang banyak terjadi akibat interaksi tadi. Yang pertama itu ada nih, bisa kalian lihat gambarnya. Itu pada tahun 2015 itu ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu negara apa? Malaysia, Thailand, dan termasuk kita Indonesia ya, solih-solihah. Dengan menggunakan apa? Bisa dilihat di gambarnya menggunakan perahu. Makanya pengungsi-pengungsi ini itu kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, ini dari kehidupan sosialnya ya solihah. Kehidupan sosial. Lanjut kita ke kehidupan budayanya. Ini ngemeng-ngemeng kehidupan budaya itu ada yang namanya FBA atau yang disebut Festival Budaya ASEAN. Festival Budaya ASEAN ini digelar tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat. Di tanggal 29 bulan Juni tahun 2013 nih. Bisa dilihat ya. Jadi dia itu digelarnya pada tanggal dan tahun ini solih-solihah. Di mana tadi jar Ustazah? Di kota Purwakarta.
Selain FBA tadi, aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN juga ada lagi yang namanya, balik lagi ya Solihah, ada yang namanya perkembangan budaya serumpun. Jadi perkembangan budaya serumpun ini adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara. Nah, yang pertama negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Nah, kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi di sini ditekankan itu adalah perkemahan. Dia diarahkan pada pembinaan mental, spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Jadi itulah aktivitas yang diadakan di perkemahan budaya serumpun. Solihah. Selanjutnya adalah industri musik. Nah, musik. Jadi musik ini merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati lah, walaupun tua kah, muda kah lah, tetap bisa menikmati yang namanya musik ini. Nah, siapapun dan dimanapun. Jadi di Asia Tenggara jenis musiknya beragam Solihah. Nah, jadi di Indonesia salah satunya lah musik khasnya adalah musik dangdut. Nah, perkembangan industri musik ini sangat maju. Nah, ada konser, festival musik ya, di berbagai event menunjukkan hal-hal ini. Nah, selanjutnya lagi ada yang kita bahas di bidang politiknya Solihah. Jadi ada pengaruh perubahan ruang interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Nah, negara-negara ASEAN. Jadi sudah tadi di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang ekonomi. Kali ini yang kita bahas adalah di bidang politik. Jadi di bidang politik itu ada 2. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Nah, jadi ada beberapa sengketa lah. Yang pertama adalah sengketa perbatasan wilayah. Kasusnya itu ada di Natuna. Natuna ya. Kita lanjut, ada kasus di Natuna itu diawali klaim sepihak oleh Tiongkok itu pada tahun 2009 Solihah. Nah, lalu ada juga kasus sengketanya di Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya itu milik Indonesia diklaim oleh Malaysia, tapi akhir-akhirnya ya itu dimiliki Malaysia Solihah. Selanjutnya, selain sengketa tadi ya, sengketa perbatasan wilayah, juga ada yang namanya pekerja migran. Nah, pekerja migran ini menawarkan menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen. Nah, jadi karena tadi ada banyak sekali kasus ya menjadi perhatian negara-negara ASEAN, maka ASEAN ini mempunyai kayak cara gitu untuk tenaga kerja migran, untuk pekerja migran. Jadi ASEAN ini punya cara, yaitu menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen. Nah, selanjutnya juga ada penguatan kerangka kebijakan dan aliansi regional bagi pekerja migran. Jadi dia itu punya cara-cara agar terjadi kesejahteraan bagi pekerja migran. Jadi nah bisa dilihat ya,
Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam membentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional. Nah, ini soleh-solehah ya. Nah, bisa dilihat nih. Ini gambarnya, gambar 1.19 itu tempat penampungan pekerja migrannya ya, soleh-solehah. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini secara khusus lah menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Bagaimana nih contohnya nih? Contoh masyarakat Indonesia tadi. Nah, itu ada contohnya meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen, guru lah melalui sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan. Jadi untuk menjadi dosen atau menjadi guru itu harus ada dulu sertifikasinya, akreditasinya. Jadi dia punya standarisasinya agar di bidang pendidikan juga semakin bagus. Dari efeknya untuk gurunya juga sendiri ada kesejahteraannya lagi. Nah, peningkatan gaji, kesejahteraan pendidikan. Nah, seperti yang Ustazah bilang tadi, nah dari segi pendidikannya juga lebih sejahtera, lebih naik seperti itulah, lebih bagus. Nah, serta rekrutmen pendidikan yang profesional. Jadi yang dijadikan guru atau dosen tadi ya, karena dia sudah punya sertifikasi, akreditasi atau standarisasi sendiri, maka yang menjadi tenaga guru atau dosen sebagai pendidik itu yang berkualitas atau yang profesional, solih-solihah. Lalu ada upaya-upaya meningkatkan kerjasamanya tadi. Setelah tadi ada beberapa kerjasama, beberapa bidang tadilah yang sudah Ustazah jelaskan satu persatu. Nah, itu ada lagi upaya-upaya meningkatkan kerjasamanya. Bagaimana supaya tidak gitu-gitu aja gitu. Nah, soleh-solehah. Jadi ada upayanya untuk meningkatkan kerjasamanya tersebut. Jadi upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun tadilah itu ada melalui 3 pilar. Apa aja nih Ustazah 3 pilarnya? Nah, yaitu bisa dilihat solih-solihah 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN itu pada tahun berapa? 2015. Nah, 3 pilarnya yaitu kerjasama dalam bidang politik, politik dan keamanan ya, ekonomi dan sosial budaya. Jadi ada tiga pilar. Jadi itu solih-solihah. Jadi dalam bidang politik dan keamanan itu ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintah dan melibatkan masyarakat madani atau bahasa Inggrisnya ya, civil society. Nah, dalam pengambilan keputusan. Jadi ada yang namanya apa tadi? Masyarakat madani atau sipilnya ya. Nah, dalam mengambil keputusan. Lalu pada pertemuan ke-1 ASEAN itu ada beberapa deklarasi. Nah, ada beberapa deklarasi yang merupakan komitmen ASEAN. Untuk apa? Untuk meningkatkan tadi. Jadi terus meningkatkanlah, upaya ASEAN ini selalu untuk meningkatkan. Nah, yang pertama itu deklarasinya adalah pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Yang kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan yang terakhir, itu pembuatan kebijakan, strategi, program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan, terutamanya lah yang berasal dari
kelompok rentan. Jadi itu beberapa deklarasinya yang merupakan komitmen ASEAN untuk tadi juga meningkatkan. Jadi solih-solihah, ini yang selanjutnya adalah yang kita bahas, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk pembahasan yang ini nanti akan Ustazah lampirkan lagi di postingan ini. Setelah postingan ini ada Ustazah beri lagi linknya, link YouTube yang menjelaskan tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi ada nanti link YouTube-nya akan Ustazah share lagi. Silahkan kalian simak sampai habis ya soleh-solihah, karena ini berhubungan dengan nanti setelah ini Ustazah akan bagikan game ya. Game yang berisikan kuis-kuis gitu gamenya. Kalian cari-cari kata seperti itu dari video ini dan video setelah ini. Setelah kalian simak kedua video tersebut, setelah itu silahkan buka link gamenya ya. Soleh-solihah, semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya atau salah hilapnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.